Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian tauhid. Tauhid menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu wahada, yang artinya keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesakan. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, dan seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Beberapa ayat Al-Quran telah menjelaskan dan mengatakan keesaan Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan bergantung kepada segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dari penjelasan ayat di atas dapat ditangkap penjelasan bahwa Allah itu Maha Esa. Dan menurut Muhammad Quraisy Shihab, yaitu ada beberapa keesaan, yaitu yang pertama keesaan zat, yang kedua keesaan sifat, yang ketiga keesaan perbuatan, yang keempat keesaan beribadah kepadanya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah, sifat-sifat yang wajib kepadanya, sifat-sifat yang disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali yang harus tidak ditiadakan kepadanya, serta tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan kerasulan mereka. Hal-hal yang menjadi kewajiban bagi mereka, dan hal-hal yang disifatkan atau yang boleh atau dinisbahkan kepada mereka, dan hal-hal yang terlarang berkaitan dengan mereka. Ilmu ini dinamakan ilmu tauhid karena pokok pembahasannya yang paling penting adalah menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zatnya dan dalam menerima peribadatan dari makhluknya, dan meyakini bahwa dialah tempat kembali satu-satunya tujuan, dan meyakini bahwa tujuan paling utama bagi kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk mengenai pengertian tauhid. Keesaan zat mengandung arti bahwa seseorang harus percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak terdiri dari unsur-unsur dan bagian-bagian. Keesaan dalam sifatnya yaitu Allah memiliki sifat yang tidak sama substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Keesaan perbuatan yaitu mengandung bahwa segala sesuatu yang ada di alam raya, dan keesaan dalam beribadah yaitu mewujudkan dalam ketiga keesaan di atas. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pembagian tauhid. Ada 3 pembagian tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang terakhir adalah tauhid al-asma wa al-sifat. Nah, yang pertama mengenai tauhid rububiyah, yakni
mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepengurusan kerajaan, dan pengaturan segala urusan. Yang mana sejak zaman para nabi sebenarnya tauhid rububiyah ini sudah diyakini oleh orang jahiliyah dan orang-orang musyrikin di Mekah. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, wala sa'altuhum man khalaqahum la yaqulunallahu fa anna yufakun. Yang artinya adalah, dan sungguh apabila kalian bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Maka mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dipalingkan dari menyembah Allah? Quran Surah Az-Zuhruf ayat 87. Nah, berdasarkan dalil tersebut, kita ketahui bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, orang-orang musyrik dan orang-orang jahiliyah sudah meyakini bahwa Allah adalah pencipta mereka. Nah, bukti lainnya adalah mengenai nama ayah Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah. Yang mana nama ini telah ada berpuluh tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Lalu apabila ada yang bertanya, lantas untuk apa dakwah Rasulullah SAW jika orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrikin itu sudah meyakini tauhid rububiyah? Nah, Nabi Muhammad SAW memperjuangkan yang namanya tauhid uluhiyah, di mana memerintahkan mereka untuk mengesahkan Allah dalam hal beribadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenai tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal peribadahan seperti sholat, doa, dan semisalnya. Dalam hal peribadahan kita ketahui bahwasanya kita itu beribadah semata-mata diniatkan kepada Allah, baik itu ibadah yang bersifat lahiriah maupun batiniah, dalam bentuk peribadahan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya dan hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Nah, dalam hal tauhid uluhiyah ini biasanya sering terjadi kesalahpahaman umat Islam, yang mana mereka itu mengakunya bertauhid, tetapi mereka itu menyembah Allah dengan perantara yang keliru. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 39, yang mana salah satu contohnya adalah mereka itu mengakui atau menganggap Tauhid atau berhala ya pada zaman jahiliyah. Tauhid itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, padahal perbuatan mereka itu adalah sesuatu yang sesat. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika memperjuangkan yang namanya tauhid uluhiyah ini banyak mendapat penolakan, ancaman, dan juga tantangan dari kaum musyrikin. Yang ketiga adalah tauhid al-asma wa as-sifat, yakni mengesahkan Allah atas apa-apa yang telah dimiliki oleh Allah atas namanya, dan meyakini atas apa-apa yang disifati oleh sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam keterangan Al-Quran dan Hadis, Allah sudah menetapkan apa-apa saja yang termasuk ke dalam asma dan juga sifat Allah, yang mana kita harus meyakininya tanpa adanya tahrif, taktil, dan juga takyif. Tahrif ini adalah memalingkan ayat, makna dari ayat dan hadis yang berhubungan dengan asma dan sifat. Kemudian kalau taktil, ini adalah menolak sebagian dari asma dan sifat yang telah Allah tetapkan. Dan yang terakhir adalah takyif, yakni menggambarkan hakikat wujud dari Allah, yang mana apabila Allah berkata wajah, banyak yang mentakrifkan dan menggambarkan tentang hakikatnya, padahal Allah itu padahal yang mengetahui wajah Allah hanyalah Allah, dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Seperti firman Allah yang berbunyi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Materi berikutnya adalah tentang hakikat syahadatain. Hakikat syahadat adalah ikrar atau persaksian seorang umat muslim terhadap keesaan Allah, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tujuan hidup adalah Allah. Yang kedua, pedoman hidup adalah Al-Islam. Dan yang ketiga, contoh hidup adalah Rasulullah. Sedangkan konsekuensi syahadatain secara umum memiliki dua pernyataan, yaitu yang pertama, meninggalkan segala macam bentuk dan wujud sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keharusan terhadap la ilaha. Yang kedua, hanya beribadah kepada Allah semata tanpa disertai syirik sedikit pun sebagai keharusan terhadap illallah. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Nah, baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembagian syirik. Nah, macam-macam syirik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada syirik akbar atau syirik besar, sering juga disebut dengan syirik jali atau syirik nyata. Nah, disebut syirik akbar atau syirik jali apabila menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan-Tuhan itu dijadikannya sebagai tandingan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menganggap ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menganggap Tuhan mempunyai anak atau perbuatan-perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai musyrik, sehingga perlu dimurnikan ketauhidannya. Lalu yang kedua itu ada syirik asghar atau syirik kecil, sering juga disebut dengan syirik khafi atau syirik samar-samar. Nah, syirik jenis ini ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya dalam pernyataan seseorang, seandainya tidak ada pertolongan dari dokter itu, mungkin saya akan mati. Nah, dari pernyataan ini seakan-akan menyiratkan ada yang kuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai seorang mukmin yang baik, dalam situasi seperti pernyataan tersebut, sepatutnya berkata, seandainya tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dokter itu, mungkin saya akan mati. Nah, dalam salah satu hadis Nabi yang terdapat pada Musnad Ahmad bin Hanbal, dikatakan bahwa salah satu contoh syirik khafi ialah seseorang yang dalam melakukan suatu perbuatan ada maksud untuk dipuji oleh orang lain, atau sering kita sebut dengan riya. Lalu kita lanjut ke bentuk-bentuk syirik. Nah, bentuk-bentuk syirik ini sendiri ada tiga, yaitu syirik di dalam ibadah atau uluhiyah, syirik di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rububiyah. Lalu yang ketiga itu ada syirik dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau asma wa sifat. Nah, yang pertama itu syirik di dalam uluhiyah Allah, bermakna menyekutukan Allah di dalam ibadah, atau dengan arti lain menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu termasuk
bentuk kesyirikan ketika seseorang menyembelih kurban untuk jin, semisal sesajen, meminta pertolongan kepada orang mati, lalu penyelewengan ibadah lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut ke syirik di dalam perbuatan Allah. Syirik di dalam rububiyahnya berarti meyakini adanya selain Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah, atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kehusukan rububiyahnya. Misalnya mempercayai adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, pemberi rezeki, penurun hujan, dan pengatur alam semesta. Lalu kita lanjut ke yang syirik, bentuk syirik yang ketiga, yaitu syirik di dalam asma wa sifat. Nah, syirik di dalam asma wa sifat ini bermakna menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam salah satu namanya atau dalam salah satu sifatnya.